Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman. Di sini masih dengan tutorial R dan kali ini saya akan sharing tentang item respon teori atau teori respon butir. Teori respon butir adalah suatu teknik atau suatu cara untuk menganalisis butir-butir instrumen. Bisa juga kadang disebut sebagai teori modern gitu, karena ada teori klasiknya. Ini adalah teori modernnya. Nah, pada dasarnya teori respon butir ada dua. Yang pertama adalah teori respon butir unidimensi dan yang kedua adalah teori respon butir multidimensi. Pada kali ini saya akan coba sharing teori respon butir unidimensi. Nah, karena dia unidimensi, maka ada asumsi-asumsi yang harus dibuktikan pada data yang akan kita analisis. Yang pertama adalah unidimensionality-nya. Apakah dia itu unidimensi? Apakah dia itu mengukur satu trait atau satu keterampilan atau satu kompetensi, atau dia itu mengukur satu hal? Nah, itulah unidimensionality-nya. Untuk melakukan analisis unidimensionality atau unidimensi, maka kita akan dapat menggunakan EVA. EVA itu adalah faktor analisis exploratory. Nah, bagaimana kita melakukan analisis dengan R? Oke, kita coba lakukan simulasi. Pertama, saya akan menggunakan options. Option ini adalah untuk memperlebar aja, memperlebar dari tampilan konsol. Jadi nanti dia bisa menampilkan 200 karakter ke kanan. Oke, itu tidak terkait dengan substansi, cuma sekedar tampilan saja. Selanjutnya, untuk melakukan analisis EVA, di sini saya akan menggunakan paket PSYCH. Untuk memanggilnya, tentunya kita bisa langsung Ctrl R, library PSYCH. Namun, teman-teman yang belum menginstall paket tersebut bisa install dulu. Jangan lupa, installnya caranya bisa install.packages tanda petik PSYCH. Nah, itu. Pastikan koneksi internet bagus agar proses instalasi paket berjalan lancar. Ya, lanjut selanjutnya ke proses analisis. Saya sudah punya data saya untxt di sini .txt yang akan saya beri nama udim. Udim ini adalah datanya. Selanjutnya kita lakukan Ctrl R. Nah, untuk sebelum melakukan EVA, kita akan uji kecukupan sampel dulu dengan menggunakan uji KMO. Nah, pada paket PSYCH ini sudah ada uji KMO dengan perintah KMO. Coba kita Ctrl R. Oke. Nah, di sini sudah muncul KMO-nya itu 0,98. Jadi KMO ini adalah Kaiser Meyer Olskin Factor Adequacy ya, kecukupannya. Nah, dia itu disyaratkan nilainya itu lebih dari 0,5. Jadi kalau 0,98 oke. Selanjutnya bagaimana kita menguji unidimensionality-nya? Yang pertama kita lakukan adalah bisa dengan gambar atau strip plot. Nah, strip plot di sini perintahnya adalah stree strip datanya. Nah, ini faktornya true, PC true. Oke, kita Ctrl R. Nah, di sini sudah kita dapatkan gambarnya di sini. Nah, dari sini sebetulnya sudah kita bisa lihat bahwa dia itu unidimensi. Karena apa? Karena ada satu faktor dominan yang di sini punya pengaruh sangat besar. Selainnya adalah di bawah. Oke. Atau dalam bahasa lain, sebetulnya pada suatu analisis faktor analisis eksploratory, suatu faktor itu dikatakan dia itu dipertimbangkan atau dia itu merupakan suatu faktor, diakui sebagai suatu faktor adalah ketika eigen value-nya itu di atasnya 1. Nah, di sini R sudah memberikan garis ini adalah dia eigen value
1, di mana semua titik itu ada di bawah 1 kecuali yang paling atas ini. Berarti cuma ada 1 titik, yaitu sehingga bisa kita simpulkan bahwa dia itu unidimensi. Oke. Lalu dengan analisis lain kita bisa analisis dia dengan EVA-nya itu dengan ini dengan perintah VA kecil semua ini unidimensi. FM itu metodenya dia ML itu menggunakan maximum likelihood. Rotate-nya itu adalah dia metode rotasinya dengan menggunakan metode rotasi Varimax. Ada banyak metode rotasi ya, nanti bisa dipelajari di beberapa buku, tapi kali ini saya akan menggunakan metode rotasi Varimax. Bisa saya kontrol R. Selanjutnya saya akan print hasilnya. Oke. Nah, pada ini print hasilnya saya akan coba sharing. Ini apa artinya? Print itu adalah kita akan mencetak hasil dari analisis faktor analisis ini. Eva loading berarti akan hanya memuat loading faktornya saja. Loading faktornya saja. Yang kedua, cut off-nya itu 0,3. Dia hanya akan menampilkan loading faktor yang di atas 0,3. Dan 3 digit ini oke, nanti dia adalah desimalnya. R. Nah, oke. Coba kita lihat sekarang. Nah, di sini ini adalah loading faktornya. Di atas 0,3 saja, semuanya di atas 0,3. Dan di sini kita katakan bahwa pengaruh signifikan itu adalah ketika dia itu loading faktornya di atas 0,3. Nah, kita kadang kan menentukan kalau dia terdiri dari banyak faktor, dia masuk faktor mana ya? Pilih aja yang dia yang di atas 0,3 atau dia lebih besar daripada yang lain. Terus selanjutnya digit ini adalah 3. Ini 3 desimal di belakang koma. Nah, ini kan 3 digit. Oke, berarti dengan ini pun terbukti bahwa dia terdiri dari 1 dimensi. 1 dimensi. Nah, ini 1 dimensi. Kalau 2 dimensi nanti dia ada ML2, ML3. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya gini diagram ini tidak perlu digunakan, tidak apa-apa, cuman sekedar visualisasi dari faktor analisis saja. Yang penting adalah 1 strip plot. Yang 2 adalah faktor analisis print, faktor analisis loading faktornya itu untuk mengetahui dia itu kebermaknaan dia itu terhadap faktor yang menentukan dia itu posisi faktornya ada di mana itu dengan loading faktor. Seperti itu. Ya, jadi data ini adalah data unidimensi, disimpulkan memenuhi asumsi unidimensi, jadi bisa dilakukan analisis respon butir unidimensi. Sekian sharing saya tentang pembuktian asumsi unidimensi pada item respon teori dengan menggunakan program R, khususnya paket PSYCH. Bila ada yang ditanyakan atau perlu didiskusikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, and share. Terima kasih.